Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan lagi ya kepada pengenalan aktiva dan pasiva, kemudian akun-akun yang berperan dalam neraca laba rugi. Ya, kita review dulu. Sebelumnya kita mengenal bahwa aktiva sama dengan pasiva. Aktiva sama dengan harta ya. Harta sama dengan modal ditambah ke kewajiban ya. Nah, ini kita akan mengenal apa itu aktiva, apa itu pasiva. Nah, ini aktiva adalah harta perusahaan atau sumber ekonomi ya yang memberikan keuntungan bagi usaha di masa depan. Jadi aktiva ini ada berupa aset atau harta, baik itu uang cash atau harta-harta yang tetap lainnya. Ini dibagi dua, ada aktiva lancar ya. Pertama ada aktiva lancar, yang kedua ada aktiva tetap. Nah, ini aktiva lancar ini ya biasanya seperti ada 10 akun ya. Ada kas ya, uang kas ya, baik itu kas dari modal pribadi ataupun pinjaman dari bank. Kemudian ada wesel tagih, kemudian ada piutang dagang, ada barang persediaan. Ini antara bedanya wesel dan piutang dagang adalah kalau wesel tagih itu adalah tanggal yang harus dibayar oleh yang berhutang pada perusahaan kita, dia sudah menentukan tanggalnya kapan akan dibayar. Jadi pihak luar yang menjanjikan tanggal yang akan dibayarkan. Kalau piutang dagang adalah kita yang menagih hutang kepada perusahaan lain yang berhutang kepada perusahaan kita. Jadi kita yang menentukan tanggalnya. Kemudian ada persediaan barang, ada perlengkapan toko, ada dividen, ada laba kepada pemilik perusahaan, ada biaya-biaya yang dibeli yang dibayar di muka, ada surat-surat berharga atau efek seperti surat berharga saham, kemudian surat berharga obligasi ya atau sukuk. Nah, itu adalah surat berharga yang bisa dijual, ada atau ada harganya. Kemudian ada pendapatan yang masih diterima ya. Kemudian ada free, yaitu adalah pengembalian uang yang oleh pemiliknya untuk kepentingan pribadi. Jadi sudah dikembalikan. Jadi minjam sebentar. Kemudian ada aktiva tetap ya. Aktiva tetap ini adalah ada 10 akun ya. Kurang lebih 10 akun. Ada peralatan kantor ya. Peralatan kantor berupa alat-alat komputer, kemudian pengemasan, alat angkut dan lain sebagainya. Alat pengangkutan ya, delivery equipment, seperti apa, punya truk, punya kontainer dan lain sebagainya. Ada gedung, ada goodwill. Nah, goodwill ini artinya adalah nama baik perusahaan yang diwariskan atau dia sendiri yang mengangkat perusahaannya menjadi nama baik atau integritasnya dihargai oleh pihak luar. Kemudian ada hak paten. Hak paten ini adalah hak yang diperuntukkan untuk perusahaan tersebut. Nah, kemudian ada hak cipta. Hak cipta berupa merek, berupa kemasan, berupa hak obatnya, yaitu ada hak yang diberikan. Franchise adalah nama yang dia punya, misalkan K24, Kimia Farma, itu adalah hak yang diperoleh satu perusahaan dan nama orang lain tidak bisa menirunya. Kemudian tanah, kemudian ada mesin-mesin, ada merek dagang. Selanjutnya ada pasiva. Ini pasiva berikatan atau dikenal dengan kewajiban perusahaan yang harus dibayarkan. Ada jangka waktu pendek, ada jangka waktu panjang. Ini jangka waktu pendek atau current liabilities seperti utang wesel, utang dagang, utang gaji, utang pajak, penghasilan yang ditangguhkan, utang biaya, utang penyusutan, ya, utang pendapatnya terima, kewajiban yang harus dipenuhi, utang dividen. Kemudian ada yang jangka panjang, utang hipotek, jaminan yang dengan harga yang tetap, hutang obligasi, hutang bank, hutang penjamin, pinjaman jangka panjang sampai hutang sewa jangka panjang. Ini intinya yang semua hutang-hutang atau beban perusahaan itu masuknya kepada pasiva ya. Kemudian kita mengenal akun-akun laba rugi. Nah, ini akun-akun laba rugi ini ya ada dibagi dua, ada pendapatan, ada beban. Nah, ini yang pendapatan penjualan, ada pendapatan jasa, pendapatan bunga, pendapatan dividen, keuntungan dari penjualan aktiva tetap, keuntungan dari penjualan investasi sampai keuntungan luar biasa. Kemudian ada beban gaji, beban pajak, beban sewa, beban perlengkapan, beban utilitas ya. Kemudian ada beban iklan, beban yang dibayar di muka, ada kerugian luar biasa, kemudian beban penyusutan dan beban-beban asuransi, baik itu asuransi karyawannya ataupun asuransi gedungnya. Jadi semua yang termasuk beban-beban kemudian termasuk kepada pendapatan itu masuk pada akun-akun laba
rugi. Ya, demikian, semoga paham. Wassalamualaikum.